Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina walana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bil ams qad bahasna fi ma ta'allaq bi at-tamyiz wal istisna wa kadzalika la. Kemarin kita sudah sempat membahas terkait ini kameranya. Kemarin kita sudah sempat membahas terkait istisna, tamyiz dan juga la linafil jinsi. Kok buram gini kameranya? Jadi saya akan mereview sedikit terkait materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas terkait tamyiz. Tamyiz itu kalimat isim yang dibaca nasab, ya. Dia dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan lima imbahama minad dawati, menjelaskan tentang jumlah atau kalimat yang samar. Dia menjelaskan jumlah atau kalimat yang samar. Atau misal di situ coba diperhatikan baba zaidun. Zaid bercucuran. Ketika kita tidak menjelaskan jumlah sebelumnya itu tasababa zaidun, maka jumlah tasababa zaidun itu masih belum bisa dipahami, artinya samar. Tasababa zaidun, Zaid bercucuran. Apa yang bercucuran? Kan kurang jelas. Maka penjelasan dari tasababa zaidun itu nanti disebut tamyiz. Nah, ketentuan tamyiz ini dia harus berupa isim nakirah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus berirob mansub, dibaca nasab. Jadi nggak boleh tasababa zaitun arakon, tidak bisa. Tasababa zaitun arakon. Zaid bercucuran keringatnya. Itu menjelaskan tentang jumlah. Jumlahnya jumlah filia. Ada kalanya menjelaskan tentang kalimat. Misalnya ishtaro itu isrina. Saya membeli 20. Nah, ketika ada orang bilang saya membeli 20. 20 ini 20 apa? Belum jelas kan teman-teman? Nah, penjelas dari lafaz 20 ini itu nanti disebut tamyiz. Ishtaro itu isrina qalaman. Saya membeli 20 pena. Nah, ini menjelaskan tentang kalimat yang mubhamah, yang belum jelas. Kemudian misalnya yang jumlah ismiyah Zaidun akramu minka darajatan. Zaid lebih utama darimu atau lebih mulia, afwan, lebih mulia darimu derajatnya. Ya, lebih mulia darimu derajatnya. Ya. Kemudian misalnya lagi ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu malan, hartanya. Nah, harta ini kan penjelasan dari ana aktsaru minka. Saya lebih banyak darimu. Karena kalau tidak dijelaskan, disebutkan tamyiznya ya kurang jelas. Misalnya anak aksaru minka, saya lebih banyak darimu. Apanya lebih banyak? Kan banyak sekali kemungkinan. Bisa jadi malan, bisa jadi ilman, bisa jadi nukudan, bisa jadi sauban, bisa jadi sayyaratan. Kan banyak sekali kemungkinan karena belum jelasnya itu. Artinya masih mubham. Nah, itu yang terkait tamyiz kemarin teman-teman. Kemudian kemarin kita juga sempat membahas terkait istisna, pengecualian. Jadi dalam istisna itu ada istilah mustasna minhu. Mustasna minhu itu kalimat yang terletak sebelum istisna.
atau harful istisna. Kemudian illa dan harful istisna, sedangkan zaidan itu sebagai mustasna. Jadi ini pola yang ada dalam bab istisna. Seperti kalau mubtada harus ada khobarnya, kemudian naat itu ada man'utnya, taukid ada mu'akadnya. Berikut juga dengan bab istisna ada istilah mustasna minhu atau al-ismu alladhi yaqau qabla hurufil istisna, kalimat yang terletak sebelum. Ya. Kalau mustasna itu sesudah. Nah, ketentuan dari bab istisna ini, satu misal di situ ya, qoma at-tullabu ila zaidan. Para peserta itu berdiri kecuali Zaid. Nah, itu pola bab istisna. Dalam bab istisna juga ada ketentuan i'rabnya, terkhusus pada yang mustasna minhu. Saya jelaskan secara singkat sebagai murajaah. Jika berupa kalam tamujab, itu nanti mustasnanya wajib nasab. Ya, teman-teman bisa sambil dilihat. Kemudian kalau berupa kalam tamanfi, itu nanti mustasnanya boleh nasab, boleh jadi badal. Artinya kalau dia jadi badal, dia harus mengikuti mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya nasab, berarti zaidan. Mubdal minhunya jar, berarti zaidin. Mubdal minhunya marfu, berarti zaidun. Kemudian kalau kalam nakis, kalam yang kurang, dia itu mustasnanya atau i'rab dari mustasnanya itu menyesuaikan i'rab dari mustasna minhu. Misalnya maja'a illa Muhammadun. Enggak boleh maja'a illa Muhammadan. Jadi i'rabnya itu menyesuaikan dari mustasna minhu yang dibuang atau tidak disebutkan. Maja'a, ja'a itu kan kalimat fi'il teman-teman ya. Fi'il harus ada fa'il. Nah, fa'ilnya ini tidak disebutkan. Kalau disebutkan lengkap misalnya at-tulabu misalnya. Tapi tidak disebutkan karena di sini rofa, maka mustasna juga rofa. Berikut juga ketika mustasna minhunya nasab, mustasnanya harus nasab. Dan juga ketika mustasnanya itu majrur, mustasna minhunya majrur, mustasnanya harus majrur. Taib, itu kemarin yang sempat kami bahas, barangkali teman-teman ada yang tanyakan. Sebelum saya melanjutkan materi baru, itu tadi sedikit review dari materi kemarin yang sempat salah hari itu, tapi alhamdulillah ada beberapa yang hadir. Tafadhal bisoal, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke materi berikutnya. Kalau nggak ada, saya lanjut mereview lagi. Kemudian kemarin kita sudah sempat juga bahas terkait la linafil jinsi. Jadi la ini dia itu bertugas seperti inna. Inna itu pengamalannya apa, Ukhti Heni? Ila menasabkan ini apa? Isim Isim menasabkan isimnya, isim inahnya dan mendoma sama aduh kok jadi bingung saya. tayyib, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Merupakan khobar ya. Contoh innallaha ghafurun. Inna rajulan alimun. Nah, itu pengamalannya inna. Nah, kalau la di sini dia juga bisa beramal seperti inna. Artinya pengamalannya itu sama. Tugasnya itu sama. Cuman yang membedakan adalah kalau inna itu isimnya boleh nakirah, boleh ma'rifat. Misalnya inna rojulan boleh, inna rojula boleh. Tapi kalau la di sini dia itu isim atau isim dan khobarnya itu dia harus nakirah, itu yang pertama. Nah, isimnya nggak boleh bertanwin. Contoh la ahada ghaibun. La rajula fiddari. Nggak boleh la ahadan ghaibun, tidak bisa teman-teman. La ar-rajula ghaibun tidak bisa. Jadi harus berupa nakirah. Kemudian la-nya tidak boleh berulang-ulang.
kalau la-nya berulang-ulang, artinya diulang 2 kali, itu nanti boleh 2 wajah. Boleh beramal atau tidak beramalkan, atau tidak diamalkan. Misalnya la haula wala quwata juga boleh, la haulun wala quwatun juga boleh. Itu terkhusus ketika huruf la-nya diulang lebih dari 2 kali. Nah, itu nanti isimnya itu boleh marfu dan boleh mansub. Jadi kalau ada orang yang wirid la haulun wala quwatun illa billah, enggak salah teman-teman. Justru itu juga termasuk bahasa yang fasih. Jadi kalau la-nya itu diulang-ulang, dia itu boleh beramal dan juga tidak beramal, artinya selain mansub. Tip itu kemarin yang sempat kami bahas di hari Ahad. Sebelum saya melanjutkan ke bab munada, teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol. Bertanya Ustadz, Tayyib, tafadhol. eh munada ini kan diawali dengan iya kan, huruf iya kan. Kalau itu masuklah seperti ya ayuha, ya ayatuha. Nah, yang seperti itu Iya. Ustadz. Bukan satu huruf iya aja gitu. Mm-mm. Tapi ini belum saya bahas. Oh iya, 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 iya. Belum ya. Aywa, Ya sudah. belum. Terkait yang kemarin yang sempat saya review barusan, bab bab istisna, bab tamyiz sama bab lah. Habis ini bab munada. Oh ya, Ustadz kemarin tuh nggak sempat nanya itu. Yang terkait Iya. mubtada khabar itu. Kan Mm-mm. ada mubtada, ada mubtada akhar, ada khabar, ada khabar muqaddam, gitu kan? Yang dibalik-balik itu. Nah, itu kalau Iya, dari segi pemaknaan itu berubah juga lah, Ustaz. Misalnya enggak khabar sama. muqaddam atau mubtada Mm. muakhar dari segi pemaknaannya Iya. apakah sama dengan yang mubtada di awal, khabar di setelahnya atau berbeda juga maknanya? Oke, terima kasih. Iya. Ustaz. Afwan. Kalau dari segi terjemah itu sama. Assalamualaikum sama terjemahnya dengan alaikum assalamu. Jadi hanya susunan aja yang berubah, tapi maknanya tetap sama. Tidak ada perubahan dari keduanya. Assalamualaikum, semoga keselamatan tetap bagi kalian. Waalaikumsalam, semoga bagi kalian keselamatan. Secara terjemah sama. Tapi itu kan keselamatannya kan ada yang di awal, ada yang di akhir tadi kan. Mm-mm. Maknanya Mm-mm. sama, cuman susunannya yang beda gitu ya maksudnya. Ustaz. Naam, tayyib. Oh, Susunannya siap, siap. saja yang beda. Maknanya tetap sama atau inti dari teksnya itu tetap sama. Oke, siap, siap. Sama kayak Al-Fatihah lahu, lahu Al-Fatihah juga boleh. Biasanya lahul Fatihah, lahumul Fatihah, Ya, Al-Fatihah lahum boleh. Biasanya juga kadang itu dengar Al-Fatihatu ila hadrati, ya, itu juga boleh. oh ya, selesai. Tayyib. Tayyib, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke bab munada. Sebelum melanjut ke bab munada, saya jelaskan struktur yang ada dalam bab munada terlebih dahulu. Satu misal di sini, katakanlah, ya
ya zaitu. Ya di sini harfun nida, zaitu di sini munada. Munada itu yang dipanggil, harfun nida itu huruf untuk memanggilnya. Atau kalau dalam kita kan, hei kesini kamu. Nah, tapi kalau dalam orang Arab itu ada bahasa Arabnya, pakai ya. Nah, ada huruf nida, ada munada. Dalam bab munada ini ada 5 jenis. Jadi 5 jenis panggilan. Susunan 5 jenis panggilan. Atau kita bisa menyebutkan 5 bentuk panggilan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madani bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik. Al-munada khamsatu anwa' al-mufradul 'alam wa nakira al-maqsudah wa nakira ghairu maqsudah wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Fa al-mufradul 'alam wa nakira al-maqsudah fa ibnan 'ala dhammi min ghairi tanwin nahwu ya zaidu wa ya rajulu. Baik. Jadi munada itu ada 5 jenis teman-teman. Yang pertama mufrad alam. Mufrad alam ini nama orang. Sebelum saya menjelaskan i'rabnya, saya jelaskan dulu ketentuan dari munada ini atau kapan kosakata ini disebut munada yang mufrad alam kah, nakirah maksudah kah, nakirah ghairu maksudah kah. Karena 5 jenis ini juga menentukan i'rabnya. Baik. Yang pertama mufrad alam. Misalnya ya Muhammadu atau nama orang, ya teman-teman. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Sulaimanu, ya Imranu. Nah, ini disebut munada mufrad alam. Yang kedua adalah munada nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Nakirah ini kan umum, teman-teman. Maksudah yang dimaksud. Jadi munadanya itu berupa nakirah. Kalau tadi kan mufrad alam kan berupa ma'rifat, teman-teman. Tapi ini pakai nakirah. Tolibu siswa. Siswanya siswa yang umum. Artinya bukan sifat khusus. Kalau sifat khusus nanti at-tolibu. Kalau at-tolibu siswa itu, kalau tolibun itu siswa yang umum. Tidak ditentukan. Nah, munadanya ini menggunakan lafadz nakirah. Tapi al-maksudah yang disengaja atau dituju atau yang dimaksud. Misalnya ada 5 orang di depan atau 5 siswa. Teman-teman bisa membayangkan ada 5 siswa di depan kita. Kemudian kita mengucapkan ya tolibu uknus hadal fasli. Ya tolibu uknus hadal fasli. Wahai murid, sapulah kelas ini. Tangan saya itu menunjuk ke siswa yang A. Jadi ada siswa A, B, C, D, E. Tapi saya itu menunjuk ke siswa yang A. Ya tolibu uknus hadal fasl. Wahai siswa, sapulah kelas ini. Jadi penggunaan lafadznya itu menggunakan redaksi nakiro, bukan ma'rifat. Tayyib. Nah, terkait mufrad alam sama nakiro maksudah, itu nanti ketentuannya i'rabnya adalah marfu bi ghairi tanwin. Jadi rofa tidak boleh di tanwin. Ya Muhammadu, nggak boleh ya Muhammadun. Ya Zaitu, nggak boleh ya Zaitun. Berikut juga ya talibu, nggak boleh ya talibun. Ya rajulu, ta'al huna, wahai laki-laki, kesini kamu. Jadi ada banyak laki-laki misalnya di depan kita itu ada 10 orang. Kita mengucapkan kepada satu anak atau satu orang, ya talibut, ya rajulu ta'al huna. Jadi rojulnya ini dituju atau dimaksud. Walaupun namanya itu atau redaksinya menggunakan nakiroh. Nah itu yang disebut dengan munada nakiroh maksuda. Kedua i'rab nomor pertama sama yang kedua ini, dia i'rabnya rofa bi ghairi tanwin, tanpa di tanwin. Tayyib. Teman-teman ada yang tanyakan terkait jenis munada nomor 1 dan 2?
Maaf soal, nggak ada pertanyaan. Ibu Heni, Ibu Ningsi. Kalau pertanyaan dari Akhir Rahmat nanti saya jawab di setelah munada nomor kelima. Tapi kalau dirasa nggak ada pertanyaan, Akhir Rahmat ada pertanyaan terkait nomor 1 dan 2 barangkali? Belum? Indakum as-soal, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga itu nakiro ghairu maksudah. Redaksinya itu menggunakan kalimat yang nakiro, munadanya menggunakan nakiro. Tapi ghairu maksudah, tidak ada yang dituju atau tidak ada yang dimaksud atau bebas semua orang. Misalnya, ya rajulan khud biyadi. Ini ungkapannya orang yang buta. Orang yang buta kan tidak bisa melihat siapa-siapa. Jadi di depan itu ada orang banyak, terus mengucapkan, ya rajulan khud biyadi, wahai laki-laki, peganglah tanganku. Laki-laki yang mana ini? Kan nggak jelas. Artinya ghairu maksudah, tidak tertentu. Misalnya juga kita kita punya anak 5. Kemudian kita menyebutkan ya waladu, ya waladan uknus hadal bilad. Ya waladan uknus hadal bilad. Tapi kita tidak secara spesifik itu menyuruh anak kita yang bernama A atau B atau C atau DE, tapi siapa yang mau gitu loh. Ya waladan ta'al huna uknus hadal bilad. Wahai anakku, kesinilah, sapulah lantai ini. Tapi tidak ada yang dimaksud di situ, tidak ada yang dituju. Jadi perintahnya secara umum. Itu yang disebut dengan nakiroh ghairu maksudah. Kalau nakiroh maksudah itu redaksinya menggunakan nakiroh, tapi maksudah ada yang dimaksud, ada yang ditentukan, orangnya ditentukan, si A atau si B. Kalau si nakiroh ghairu maksudah itu tidak ditentukan orangnya, entah si A atau si B, pokoknya tidak ditentukan. Sebagaimana ucapannya orang yang buta, yang mana meminta pertolongan, peganglah tanganku. Dia mengucapkan, ya rajulan khud biyadi. Ya rajulan khud biyadi. Wahai laki-laki, peganglah tanganku. Misalnya juga kita bisa membuat contoh, misal kita sebagai pedagang, terus kita mengucapkan, ya rajulan istar hadal libas misalnya. Wahai laki-laki, belilah pakaian ini. Laki-lakinya tidak dituju, tidak ada yang dimaksud. Jadi hanya secara umum dan ghairu maksudah, tidak dimaksud. Nah, ketentuan dari redaksi munada berupa nakirah ghairu maksudah itu nanti i'rabnya mansub, dibaca nasab, teman-teman. Dan boleh ditanwin kalau mufrad alam sama nakirah maksudah itu i'rabnya mabni ala alamati raf'i dan tidak boleh ditanwin. Tapi dari sini barangkali teman-teman ada pertanyaan terkait nomor 1, 2, dan 3 jenis munada, tafadhol. Tafadhol bisual. Afwan Ustadz, tadi saya agak ini ada perlu dulu. Tadi agak ketinggalan, bisa review sedikit Ustadz yang dari 1, 2, 3-nya Ustadz Afwan. Nah, tayyib. Jadi munada kan ada 5 jenis orang yang dipanggil, redaksi kalimatnya. Yang pertama itu mufrad alam. Mufrad alam itu pokoknya nama. Oke?
Entah ya Muhammadu, ya Zaitu, ya Ahmadu. Itu nanti masuknya kategorinya ke mufrad alam. Oke? Ada interaksi ya? Ya Ustaz, Afwan, Tayyib. Nah, tafadhol. mufrad alam ini itu nanti i'rabnya mabni ala alamatir rafi. Dia rafa bi ghairi tanwini, tanpa ditanwin. Jadi Iya. nggak boleh ya Muhammadun, nggak bisa. Ya rojulun salah. Ya zaitun juga salah. Jadi dia tidak boleh ditanwin. Tanwin, Dan i'rabnya marfu. marfu. Ya Muhammadu, ya rojulu, nggak boleh ya Muhammadun. Oke, paham? Insyaallah Ustaz, fahim Iya. tuh. Kemudian yang nakiro ghairu maksuda, nakiro maksuda, ikhti ningsi tahu nakiro? Iya Ustaz, Baik, itu apa nakiro itu namanya? kan bermakna umum, ya. Umum. Baik, biasanya tidak ada alnya, Iya, alif bukan lam nama orang dan tanwin. tidak ada alnya. Baik. Nah, nakiro maksuda ini redaksinya itu menggunakan lafadz nakiro al maksuda yang dituju. Misalnya, Ukti Ningsi mempunyai 5 anak. 5 anak itu namanya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ya. Terus Ukti Ningsi pengen nyuruh salah satu anak tanpa menyebutkan nama. Ya. Misalnya, ya waladu uknus hadal fasal. Uknus hadal hujrah. Hadihil hujrah. Misalnya. Ukti Ningsi itu menunjuk ke anak yang bernama si A. Tapi penggunaan panggilannya itu tidak menggunakan nama, tapi menggunakan redaksi waladu gitu. Nah, itu yang disebut dengan nakiro maksudah. Redaksinya nakiro, al maksudah itu yang dimaksud. Nah, ketika munadanya berupa nakiro maksudah, dia itu i'rabnya sama dengan yang mufrad alam. Artinya rofa dan tidak boleh ditanwin. Tayyib. Tayyib. Kemudian nakiro ghairu maksudah. Redaksinya umum, nakiro, ghairu maksudah dan tidak ada yang dimaksud. Satu misal, kembali ke contoh tadi, Ukti Ningsi punya 5 anak. Namanya A, B, C, D, E. Kemudian mau menyuruh untuk menyapu. Tapi Ukti Ningsi tidak spesifik anak yang mana yang Ukti Ningsi suruh. Jadi langsung menyebutkan ya waladu, misalnya Ukti Ningsi ada di dapur. Anaknya ada di ruang tamu misalnya. Ya waladu uknus hadihi apa ya dapur? Hadal madbah. Uknus hadal madha. Ya waladan uknus hadihi afwan. Hadal madbah. Jadi yang mana anaknya tidak disebutkan. Kalau dalam contoh dalam kitab itu ya rajulan khud biyadi. Ada seorang yang buta kemudian meminta tolong untuk memegang tangannya. Nah, kira-kira ini ada yang dimaksud nggak? Nggak ada, semuanya secara umum. Nggak ada sama. Wahai laki-laki, peganglah tanganku. Bukan laki-laki yang A, bukan laki-laki yang B, atau laki-laki yang C, tapi secara umum. Perintahnya itu secara umum. Ya rajulan khud biyadi. Wahai laki-laki, peganglah tanganku. Nah, ketika redaksi munadanya berupa nakirah ghairu maksudah, itu nanti mansubun, i'rabnya nasab. Dan boleh ditanwin. Kalau nomor 1 dan 2 itu tidak boleh ditanwin. Nah, itu pembahasan terkait nomor 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan Ukti Ningsi? Lah Ustaz, insyaallah. Mafhum? Insyaallah mafhum. Nah, Insyaallah. alhamdulillah. Kemudian yang nomor 4, munada mudhof. Nah, mudhof ini tapi belum dibahas. Mudhof itu gampangannya 2 kalimat ya. Kalimat yang pertama tidak ditanwin dan kalimat kedua itu ada alnya. Untuk sebagai pemahaman awal ya. Mudhof itu kalimat yang pertama tidak ditanwin, kalimat yang kedua ada alnya. Misalnya Rasulullahi, Habibullahi. Apalagi? Apalagi coba?
Nurul Aini misalnya. Nurun, nggak boleh nurun, ala ini enggak. Tapi kalimat pertama tidak ditanwin, kalimat kedua ada alnya. Tayyib. Baik. Nah, itu susunan Iya. idhofah. Susunan idhofah. Tapi nanti kita akan bahas di bab terakhir. Ada bab mahfudzatil asma, isim-isim yang wajib dibaca jar ya, afwan, ada jar. Nah, susunan idhofah atau mudhof ini dia kalau menjadi munada, mudhofnya itu nanti berirob nasab. Jadi contoh ya Rasulullahi, ya Habiballahi, ya Nurul Aini, ya Abdurrahmani. Jadi mudadanya itu nanti irobnya nasab. Teman-teman ada ditanyakan terkait munada mudhof? Ukti Ningsi, Akhir Rahmat, Indaka soal. Kalau namanya dua kata gimana? Harus Contoh, pakai modok gini. boleh kalau Abu emang Bakar. namanya itu dua kata. Abu Bakrin, ya nanti ya Aba Bakrin. Oh, gitu. Jadi berubah ya. Tetap berubah. Mudhofnya kalau berupa mudhof nanti i'rabnya nasab. Abu itu kan termasuk asma khomsah. Ya, rofaknya dengan tanda wawu abu, nasabnya dengan tanda fathah alif aba, nasab jarnya dengan tanda ya abi. Nah, ketika dia menjadi munada yang berupa mudhof, mudhofnya nanti beri'rab nasab ya Aba Bakrin. Gitu Ukhti Heni? Ya itu untuk nama Arab ya. Kalau nama kita nggak mungkin ya. Ya, kalau kita mah nggak dari segi ungkapan pun tidak Arab. Jadi nanti dia kalau tidak bahasa Arab ya menyesuaikan kalimat aslinya. Misalnya Dodot Widodo misalnya. Ya Dodot Widodo, ya Dodot Widodo tidak berubah. Ya Tidak Dodot berubah ya. Widodi, enggak. Di Doda. Ya Doda. Ya Ya nggak Doda berubah ya. Widodi, kan enggak. Oke. Taib, kemudian munada yang nomor 5. Nah, munada yang nomor 5 ini dia musabbah bil mudhof. Musabbah itu artinya menyerupai, bil mudhof itu dengan mudhof. Jadi redaksinya itu mirip atau bisa dirubah menjadi mudhof. Ya taliban ilman. Wahai orang yang mencari ilmu. Taliban ilman ini bisa dirubah menjadi ya talibal ilmi. Jadi musabbah bil mudhaf itu susunan kalimat yang mana terdiri dari boleh isim fa'il atau bukan selainnya. Yang pastinya kalau dirubah menjadi susunan idhofah, dia itu bisa. Contohnya dalam kitab itu ya tolian jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Ya tolian jabalan. Ya tolian jabalan, wahai laki-laki yang orang laki-laki yang mendaki gunung. Tolian jabalan ini bisa dirubah menjadi tolial jabali. Nah, penyebutan lafaz seperti ini itu orang Arab menyebutnya musabbah bil mudhof, menyerupai mudhof. Nah, ketika susunannya itu berupa musabbah bil mudhof, munadanya yang pertama itu nanti dia berirob nasab. Ya taliban.
Nah, ilman ini di sini jadi apa? Ilman ini jadi maf'ul bih, teman-teman. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari toliban, isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Teman-teman pernah dengar? Jadi misalnya kayak kemarin sempat bahas hal itu, misalnya Ja'a Muhammadun rakiban as-sayyarata atau sayyaratan. Kalau misalnya ditanya sayyaratan di sini jadi apa, teman-teman? Maf'ulun Jadi bih ya apa? Ustaz. Nah, Rakiban apa maf'ul tadi? bi. Maf'ul bih. Maf'ul bi. Jadi dia maf'ul bi dari fi'il isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Jadi ja'a Rakiban. Muhammadun rakiban ay yarkabu sayyaratan gitu. Bentuknya isim, tadi dia bisa beramal. Bentuknya isim, tapi dia bisa beramal gitu. Nah, itu namanya al-asma al-amila amala fi'lihi, isim-isim yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Fahimti uktiningsi. Jadi ini artinya apa? Datang Muhammad. Muhammad datang dalam keadaan naik mobil. Oh, dalam keadaan. Dia jadi hal. Jadi Nah, ini yang sedikit flashback ya. Nah, terkait tadi itu yang toliban ilman, ilman di situ dia jadi maf'ul bi. Ya toliban ilman. Karena toliban ini isim fa'il yang mempunyai amal seperti fi'il. Jadi kayak yatlubu ilman. Yatlubu ilman. Tolaba yatlubu ilman. Ilman ing ilmu. Ya toliban ilman ini berupa musyabah bil mudhof. Karena dia bisa berubah menjadi susunan idhofah atau mudhof ilaih. Kalau dirubah menjadi susunan idhofah, jadinya tolibal ilmi. Karena kemasukan yang munada, maka mudhofnya berupa mansub. Taib itu tadi terkait munada. Kalau yang sering dalam kitab itu nomor 1, 2. Nah, ini yang sering. Dan 3, 4. Nomor 5 jarang. Nomor 5 jarang. Taib. Taib itu yang dimaksud dengan munada. Teman-teman ada pertanyaan terkait bab munada? Tafadhal bisoal. Taib, kalau nggak Ustaz, ada menanggapi dari pertanyaan, ya. yang contoh tadi Maja'a Muhammadu Rokiban saya rotan mah bukan munada ya? Berarti Bukan. itu mahal. Karena Itu nggak ada ya-nya hal. di depan. Nah, kalau Ya, saya ada menjelaskan. ya-nya berarti ya Rokiban saya rotan. Nah, itu berarti munada. Sahih. Munadanya munada. Ada yang itu yang seperti mudhof. Musabbah bil Ya, mudhof. musabah. Musabbah bil mudhof. Saya tadi menjelaskan bahwa sayaratan ini menjadi maf'ul bi.
pemahaman dasar kan maf'ul bihi itu terletak setelah fi'il fa'il, ya toh? Sahih? Iya, Sahih, sahih. Ustaz, sahih. Lah ini ada kalimat maf'ul bihi tapi fi'ilnya nggak ada. Hmm. Nah, ternyata dalam Jami'ud Durus itu ada isim yang beramal seperti fi'ilnya. Jadi seakan-akan itu Ja'a Muhammadun yarkabu sayyaratan. Tapi menggunakan diksi rokiban. Gitu. Sekira susunannya seperti naat man'ut ya? Jadi kalimatnya seperti naat Naat, man'ut. iya. Ini rokiban Tapi saya rotan itu. mm-mm. Tapi ini mah nggak Tapi Sifat, mu'annas kalau ya. bukan kata sifat tapi ya. sahih. Iya, bukan kata Jadi emang sifat dari ya. segi Ini kaidah kita harus melihat Mirip. juga terjemahnya juga. Emang agak ini ya Ustadz, yang ini nih Rokiban kita harus paham dulu, maksudnya isim yang fiil bermakna isim Iya, fa'il pokoknya semua isim yang fa'il itu beramal fiil. bisa beramal seperti fi'ilnya. Misalnya ana katibun ar-risalata. Ana katibun ar-risalata. Ana katibun. Saya seorang penulis surat risalata. Nah, jadi seakan-akan ana yaktubu atau ana aktubu ar-risalata. Gitu. Baik. Tapi itu tidak ada di dalam Jurumiyah, teman-teman, melainkan di kitab atasnya lagi, di Jami'ud Durus ada. Baik, itu tadi terkait bab munada yang mana sudah saya jelaskan sesuai dengan teks kitabnya. Kemudian tadi sempat ada pertanyaan dari Akhir, bisa diulangi Akhir Rahmat pertanyaannya? Oh, nggak ada orangnya. Tapi saya pertanyaan masih ingat. Lah, Akhir Rahmat itu bertanya, dalam Al-Quran itu ada ya ayyuha, itu bagaimana kok pakai ya ayyuha, kok nggak pakai ya saja? Nah, dalam kitab Jami'ud Durus, itu kalau munadanya berupa makrifat, yang ada alnya ya, yang ada alnya. Halo Ustaz, itu tadi pertanyaannya yang ya ayuha, ya ayatuha, itu apakah termasuk dalam munada juga gitu? Nah, tayyib. Jadi ya ayyuha sama ya ayyatuha, dia itu termasuk, ya ayyatuha itu termasuk harfun nida. Dia termasuk jenis dari lafadz untuk memanggil. Cuman kapan penggunaannya? Kalau ya ayyuha itu digunakan untuk munada yang ada alnya dan berupa makrifat mufrad mudzakkar yang ada alnya. Jadi misalnya ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Baik. Kemudian ketika munadanya itu muannas pakai redaksi ya ayyatuha.
Ya ayyatuhan nafsu misalnya. Karena nafsu itu berupa muannas. Nah, ya ayyuhan nas, ya ayyatuha. Jadi penggunaannya itu kalau ya ayyuha itu mudzakkar, ada alnya. Kalau ya ayyatuha itu muannas, ada alnya. Jadi ini munada yang terdapat al. Gitu akhi Rahmat. Oke, syukron Halo Ustaz. akhi Rahmat. Nah, baik. Taib alhamdulillah lianna waqtana qad intaha hayana tatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum Syukran ya, ajma'in. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa